Kalau saya mungkin coba ke Bang Said terlebih dahulu. Bang Said, kalau kita melihat sama-sama kan memang UMP itu tiap regional itu tidak sama ya gitu. Ada Iya, beberapa faktor-faktor yang menentukan atau bisa katakan menjadi formula bahwa tiap provinsi, tiap kabupaten, kota itu tidak sama gitu. iya. Bagaimana memastikan bahwa perhitungan tiap daerah itu benar-benar sudah sesuai dengan standar yang diharapkan atau standar hidup layak yang diharapkan oleh buruh di wilayah tersebut? Bagaimana kita memiliki kepastian itu? Itulah sebabnya dalam keputusan MK nomor 168 tadi yang dimenangkan oleh Partai Buruh dan serikat buruh lainnya, dia mengatakan biaya hidup yang layak tetap menjadi pertimbangkan Oke. di samping angka makroekonomi. Oke. Nah, biaya hidup layak dari versi Indonesia KHL, kebutuhan hidup layak yaitu 64 item. item. Ya. Disitulah setiap daerah bisa mensurvei ke pasar harga daging Iya, 0,75 kilogram berapa, harga minyak berapa, bla 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 bla. Tapi saya sebagai ILO governing body ya, sebenarnya menyarankan ke depan cukup kita membagi 4 atau 5 bagian saja standar living cost seperti di negara-negara maju. Oke. Negara-negara maju, negara industri. Kita kan negara maju udah G20. Kita sudah middle income country dan di upper lagi bukan di lower. Seharusnya masuk di negara-negara maju itu. Nah, di G20 menghitung standar living cost sederhana, biaya makan berapa. Nah, di Indonesia gampang. Pergi aja ke warteg, misal ke warteg itu 15.000, 15.000 kali Dapatnya 3 kali apa? makan, Iya. ya kan? 3 kali makan berarti kali 45.000 kali 30 hari ketemunya 1.250.000, kan gampang. Yang kedua, misal biaya transportasi, orang pakai motor kok buru, misal katakan bensinnya sehari 3 liter, Oke. berarti 10.000, 30.000 kali 30 hari 900.000 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Cukup 4 atau 5. Dengan demikian sebenarnya akhirnya nanti setiap daerah akan mendekati nilai biaya hidup. Harga bensin sama seluruh Indonesia. Ya, satu harga. Harga beras sama seluruh Indonesia. Makan di warteg hampir sama lah dengan katakan rumah makan sederhana. Kemudian harga pakaian ya mungkin sedikit berbeda. Oke. Yang sama lagi cicilan rumah. Oke. Jangan sewa. Oke. Nyicil rumah sama. Jadi sesungguhnya di Indonesia itu dengan negara kesatuan Republik Indonesia, biaya hidup yang sama itu akan membuat nanti ketemunya standar living cost-nya mendekati sama. Jangan kayak sekarang di Pacitan cuma 2 jutaan, di Jakarta udah 5 juta 5,4 sekian. Iya. Itu kan nggak bener. Oke. Yang disebut disparitas akibat sistem regional itu. Maka untuk mendekati itu, surveinya seperti negara-negara industri standar living cost tadi. Semua biaya sama. Coba cicilan rumah sama, Ya. biaya BBM sama, Oke. biaya makan sama. Oke. Cuma sedikit aja yang berbeda Oke. di item-item tertentu. Nah, Baik, yang ini kan kedua, kalau kita melihat kayak di Yogyakarta gitu ya, daerah wisata besar gitu, Betul. juga peningkatannya luar biasa, Iya. tapi UMP-nya kecil sekali, gitu. karena Oke. menghitung padahal makan, makan gudeg di Jogja bisa 4.000, di Jakarta juga bisa nasi putih sama tempe nasi putih sama sayur, minta aja mau warteg. Oke. Tapi kan bukan itu yang ingin kita masa middle income country G20, OECD, Baik. masa makannya cuma sama sayur, Pak Presiden juga akan marah. Nah, maka Presiden ingin meningkatkan lagi-lagi daya beli. Baik. Tetapi sekali lagi ketika naik upah dengan 7,77% atau 8,5% tadi, diiringi dengan indeks produktivitas. Oke. Diiringi dengan tadi Bung Timbul, penurunan biaya-biaya overhead Operational cost. cost. Kami siap untuk diskusi itu. Saya rasa gitu. Ya, Kita